Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Bagasaputra, nomor absen 17, dan teman saya Alvina Ika Ramadanti, nomor absen 2. Kami dari kelompok 2, kelas AK1A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem penjualan online atau e-commerce. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjualan online atau e-commerce. Sistem penjualan online atau e-commerce merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dan internet, yaitu sebuah layanan internet yang dimanfaatkan untuk jual beli secara online. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sistem penjualan online adalah suatu sistem software yang akan membantu proses penjualan dan pembelian barang dengan menerapkan sistem administrasi yang kuat untuk pencatatan dari barang masuk, penyimpanan barang di gudang sampai dengan barang keluar untuk dijual. Selanjutnya yaitu definisi penjualan. Penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Penjualan online adalah melakukan aktivitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. Selanjutnya yaitu ada tujuan penjualan. Tujuan umum dari penjualan adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik. Selanjutnya yaitu ada dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan online atau e-commerce. Yang pertama yaitu order pembelian konsumen atau purchase order atau order yang diterima dari konsumen. Yang kedua yaitu order penjualan atau sarana untuk merekam order konsumen yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ada order acknowledgement atau rangkap dari order penjualan yang dikirim ke konsumen untuk memberitahu konsumen bahwa ordernya telah diterima. Yang keempat yaitu ada picking list atau rangkap dari order penjualan yang dikirim ke bagian gudang sebagai surat perintah ke gudang untuk menyiapkan barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu ada picking slip atau rangkap dari order penjualan yang disertakan dengan paket barang yang akan dikirim ke konsumen. Selanjutnya yaitu ada billing of lading atau sarana untuk meminta agen transportasi atau kurir untuk mengirimkan barang perusahaan ke konsumen. Dokumen ini merupakan bukti serah terima barang antara bagian pengiriman perusahaan dengan perusahaan kurir. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alvina Ika. Untuk Alvina dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zidan, yaitu shipping notice. Shipping notice itu rekap dari order penjualan atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang memang telah dikirimkan. Dokumen ini diverifikasi oleh bagian pengiriman barang untuk kemudian finalnya diserahkan ke bagian penagihan. Bagian penagihan akan menagih konsumen setelah menerima shipping notice, yang berarti barang telah dikirim ke konsumen. Shipping notice ini berguna untuk mencegah jangan sampai kita menagih konsumen atas barang yang belum kita kirimkan. Yang selanjutnya sales invoice, yaitu faktur penjualan yang dikirimkan ke konsumen sebagai sarana penagihan piutang. Yang selanjutnya remittance advice. Remittance advice semacam kwitansi atau bukti penerimaan kas. Dokumen ini menunjukkan jumlah kas yang diterima dari konsumen. Selanjutnya prosedur sistem penjualan online. Yang pertama, konsumen mengunjungi toko online kita. Yang kedua, konsumen menemukan barang atau mencari barang
dan lakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, proses verifikasi transaksi pembayaran konsumen. Yang keempat, proses pengiriman barang ke konsumen. Yang kelima, adanya repeat order. Selanjutnya yaitu flow chart diagram penjualan online, dan saya mengambil contoh dari toko online Lazada. Yang pertama, pelanggan mengakses Lazada, kemudian memilih produk yang diinginkan. Jika pelanggan setuju membeli produk tersebut, maka pelanggan mengisi formulir pembelian dan identitas alamat. Jika sudah mengisi formulir, kemudian mendapat kode pemesanan. Selanjutnya ada pemberitahuan total pembayaran. Selanjutnya metode pembayaran ada bayar di tempat, tanda terima langsung masuk ke Lazada. Yang kedua, bank, transfer ke rekening Lazada, kemudian muncul bukti transfer yang akan masuk ke Lazada. Yang ketiga, bayar dengan kartu kredit, yaitu langsung masuk ke rekening Lazada. Selanjutnya, sistem pengendalian yang perlu. Pengendalian intern pada sistem penjualan online memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi preventif, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi masalah dalam perusahaan sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua, fungsi detektif, yaitu fungsi untuk menemukan masalah-masalah yang belum diprediksi sebelumnya. Yang ketiga, fungsi korektif, yaitu fungsi sebagai pendeteksi masalah yang ada saat ini dalam perusahaan sekaligus untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Kesimpulan dari PowerPoint tersebut adalah, dengan adanya penjualan online, maka perusahaan atau toko dapat memperluas pasar konsumen, juga menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang ke lokasi. Selanjutnya, dengan adanya sistem penjualan online, maka perusahaan dapat mempermudah proses transaksi yang selama ini bersifat konvensional menjadi lebih modern dengan transaksi online. Selanjutnya, dengan adanya sistem penjualan online atau e-commerce, ini dapat mempermudah dalam membuat laporan penjualan yang sebelumnya masih manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan teman saya Zidan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.